Namo Tassa Saccaya Manipo. 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 Amitabha. Amitabha. Nah, jadi kita akan bahas tentang Qingdu Desuxiang atau konsep tanah suci ya. Yang pertama adalah dalam Mahayana terutama tentang konsep tanah suci, kita mengenal ada banyak tanah suci. Yang pertama adalah Toisui di Qingdu, yaitu tanah sucinya Maitreya. Kita lihat dulu konsep tanah suci. Bagaimana sih sebenarnya awalnya tanah suci dikemukakan oleh aliran tanah suci atau aliran Pure Land. Nah, aliran Pure Land Buddhism juga mengatakan bahwa di dalam Uliang Shouqing atau dalam kitab Uliang Shouqing, Mahasukawati Yuda Sutra dan Kuan Uliang Shouqing atau Vipassana ya, dan juga Amito Qing dan Qingdulun. Qingdulun adalah sastra tentang Pure Land. Tiga sutra ini bisa didapatkan bahwa banyak konsep Mahayana dan kitab suci Mahayana mengatakan bahwa ada pintu dharma tentang tanah suci atau Qingdu Famen. Yang disebut dengan Famen adalah praktisi yang mempraktekkan konsep tanah suci, supaya setelah kematian ini mereka bisa terlahir di tanah suci. Semua dijanjikan bisa terlahir di tanah suci. Kenapa konsep ini ada? Kita akan lihat dari bagaimana sutranya berbicara, terus kenapa orang bisa yakin, dan berapa banyak keyakinan itu tumbuh dari bukti bahwa banyak yang sudah dilahirkan di tanah suci. Salah satunya adalah tanah suci Maitreya. Nah, ini saking terkenalnya sampai ada agama aliran Maitreya. Jadi konsepnya dari sini. Maitreya adalah calon Buddha yang akan datang, baru masih sebagai bodhisattva, belum jadi Buddha. Kenapa disebut Milepo? Karena Fo ada Pochi Fo, Buddha masa lalu, ada Senchen Fo, ada Weilai Fo, ada Buddha sekarang dan Buddha yang akan datang. Dan Maitreya adalah calon Buddha zaman sekarang yang disebut dengan Bodhisattva, yang merupakan Buddha yang akan datang. Jadi Weilai Fo. Jadi karena dia Weilai Fo, maka masyarakat menyebutnya sebagai Milepo. Maitreya Bodhisattva disebut juga sebagai Maitreya Buddha, karena dia adalah Buddha yang akan datang. Jadi sampai saat sekarang ini belum ada jadi Buddha, tetapi ada beliau dilahirkan di Tusita. Di Tusita disebut sebagai Mile Qingdu. Mile Qingdu yang mana? Yang disebut sebagai Pure Land, yaitu Maitreya Bodhisattva yang berada di Tusita bagian dalam. Ini yang disebut dengan Millennium. Millennium ini berarti dia posisinya berada di dalam bagian dalam, di mana tempat Maitreya Bodhisattva berada. Kenapa Maitreya belum jadi Buddha, tapi punya Qingdu, tapi punya tanah suci atau punya Pure Land? Karena dikatakan bahwa siapa yang terlahir di tanah suci Maitreya akan saat ini sedang melatih diri, saat ini sedang menyempurnakan diri, saat ini Maitreya sedang mengajar, Maitreya Bodhisattva tentu sedang mengajar. Dan nanti ketika Maitreya akan lahir lagi di dunia, mereka semua yang terlahir di sana di Millennium akan menjadi murid-murid Maitreya Buddha, murid utama. Sehingga semua orang yang sekarang dilahirkan di Tusita bagian dalam nanti akan punya kesempatan untuk mencapai kesucian, yaitu Arahata Magga dan
sehingga tidak sia-sia. Jadi bayangin, kalau ke Amitofo, tanah suci Amitofo, lama sekali jangka waktunya, perbedaan waktu antara Amitabha Buddha dengan Maitreya terlalu panjang sekali. Yang terlahir di surga Amitofo usianya akan sangat panjang dan lama sekali. Kalau kita terlahir di sana, pasti akan jadi Buddha, sama, pasti akan jadi Buddha, tapi waktu yang sangat panjang, lama sekali. Sedangkan Tusita adalah surga tingkat keempat. Tusita berada yang paling dekat dengan dunia manusia, sehingga selain kita terlahir di Tusita, kita juga bisa lahir lagi sebagai manusia. Jadi lahir sebagai manusia, jadi pengajar atau mati diri, atau kita kembali lagi ke milenium. Jadi dekat jaraknya, bisa dilahirkan manusia berkali-kali. Sedangkan kalau di Amitabha punya pure, tidak akan jatuh lagi karena manusia. Putusan atau tidak akan jatuh ketika alam menderita. Jadi siapa yang terlahir di surga Sukawati, dia sangat sulit sekali untuk datang pada saat Buddha Maitreya hadir di dunia. Maka daripada itu, milenial banyak jadi tujuan para master Buddhis. Kalau para umat awam semua digiringnya kemana? Ke Amitabha Buddha. Kenapa umat awam digiringnya ke Amitabha Buddha? Supaya lebih gampang melatih diri. Karena di kehidupan sebagai manusia tidak melatih diri baik-baik. Sedangkan para master, para biksu, sesepuh, mereka kenapa mau terlahir di Maitreya, tanah sucinya Maitreya di Saiten atau di Tusita bagian dalam? Karena mereka mau jadi guru, selamanya akan menjadi guru besar. Di sana pun jadi biksu, di sana pun bisa ngajar dan bisa belajar dari Maitreya Bodhisattva. Guru-guru besar yang mau lahir ke sana banyak, seperti Master Xuanzang atau Tong Samchong, tekadnya ke milenium, bukan ke Amitabha. Xuanhua, bukan Master Shenlong, Master Taisi Dasi, Hong Yi Dasi, mereka juga ke milenium, ke Maitreya. Terus ada lagi yang terakhir Master Xingyin pun bertekad maunya terlahir ke Maitreya baginda. Kenapa? Kita bisa lahir lagi jadi manusia setelah. Maksudnya kita ada lahir di sana, terus nanti ada bisa cuti di sana untuk nolong jadi guru besar. Lahir lagi di bumi, jadi guru, jadi biksu, ngajar di bumi 80 tahun umurnya. Di sana cuma baru berapa? Satu hari di Maitreya itu 400 tahun usia manusia. Satu hari 400 tahun. Berarti satu hari di sana 400 tahun di kita. Nah, kalau kita lahir punya tekad nolong jadi guru, jadi manusia di usia sekarang 100 tahun, ya kan? Baru berapa jam? Baru 1/4 hari. Jadi cuti di sana libur, kita jadi guru di sini. Itu alasannya kenapa para guru besar mau memilih belajar di milenium dibanding di Sukawatinya Amitabha Buddha. Kalau terlahir di surga Sukawatinya Amitabha Buddha, waktunya kuliah upin tidak terbatas, dan kita nggak punya bisa kesempatan lahir lagi untuk ngajar, kecuali kita sudah menjadi patipusa. Patipusa itu adalah level ke-8 dari 10 level, atau tingkatan Bodhisattva 48 dari 52 tingkat Bodhisattva. Itu baru bisa kemana-mana. Kalau enggak, ya selamanya tetap belajar di Sukawati. Dan di sini dikatakan bahwa ini konsepnya sudah sangat awal sekali. Dari zaman Tungkit Setai, Qing Tujung
Jushe namanya Huiyan Dashi. Jadi ada Master Huiyan namanya, itu yang pendiri daripada aliran Pure Land. Huiyan Dashi， Huiyan Dashi的师傅道安大师，道安大师ini punya murid Huiyan yang mengembangkan Jingdu Faman. Tapi gurunya adalah Tao An Fa Shi. Tao An Fa Shi ini, Tao An Fa Shi adalah murid dari Tao An Fa Shi namanya Fai, 8 orang dan lain-lain, 8 orang punya muridnya juga bertekad untuk lahir di Milenia dan mengembangkan. Tanjang de Xuanzhong Dashi bersama dengan para guru-guru besar Tong Samchong dan guru-guru lainnya juga bertekad ke sana. Lalu kemudian Xu Lao Hasang juga ternyata bertekad untuk lahir di Milenia. Jadi banyak guru-guru besar yang sekarang berkiblat ke Maitreya, punya tanah suci. Xu Hasang ada filmnya, di YouTube ada berapa seri panjang. Dan ini adalah yang kalau kita lihat di gambar-gambar, beliau rambutnya berambut panjang karena pikuan itu menyendiri dan tidak menggunakan pikuan itu tidak bertemu dengan orang luar, meditasi, belajar, baca sutra. Jangan main handphone ya kalau mau belajar. Dan saya ngajarin capek jauh datangnya ya. Nah, terus kemudian Taisi Dashi ini tahun 40-an. Taisi Dashi juga tekad ke Milenia. Sehang Pusa yang baru saja kemarin tahun 2008 meninggal. Jadi Sehang Pusa adalah orang Tionghoa yang hijrah ke Taiwan dan menjadi guru besar di Taiwan. Setelah menjadi guru besar di Taiwan, meninggalnya Rausen Pusa. Dia meninggal dikremasi tapi badannya nggak hancur, jadi tetap masih utuh, tinggal airnya yang keluar, tapi badannya utuh, nggak hancur. Kremasi tidak hancur, makanya dikatakan Rausen Pusa. Jadi badannya masih utuh, sehingga Sehang Dashi ini badannya dilapis emas. Jadi ada beberapa biksu yang Rausen Pusa. Baik, kasih aja di belakang. Nah, ada beberapa yang badannya utuh, Rausen Pusa, yaitu termasuk Sehang Dashi. Jadi badannya nggak hancur, badannya tidak hancur, dan ini yang kemudian dilapis. Yang pertama adalah Patria ke-6 Weineng juga badannya tidak hancur. Jadi sampai sekarang kalau pergi ke wihara ada patung yang bukan patung sebenarnya, itu tubuh manusia yang dilapis. Nah, itu adalah Sehang Dashi. Lalu kemudian semua bertekad lahir di Sukawatinya Mile Pusat, yaitu berada di Mile Kingdom. Karena banyak banget guru besar yang terlahir di sana, sehingga Mile Kingdom punya sesiang jadi terkenal dan kemudian dikembangkan sampai orang-orang banyak berkiblat ke sana. Nah, sekarang kita lihat lagi ada tentang tanah suci Cheng Hong Fa de Qingdu. Ada 5 kendaraan atau pancayana yang menuju pada Sukawati. Yang pertama adalah Bodhisattva Mile atau Maitreya Bodhisattva di dalam Tosuaiten atau Tusita bagian dalam. Nah, semua ini masih berada di dalam Kamaloka, yaitu masih diliputi oleh keinginan. Nah, yang baru dilahirkan di surga tingkat keempat. Beda sama surganya Amitabha, beda. Ini dibagi menjadi 2, dalam dan luar. Kenapa dibilang menjadi dalam dan luar? Jadi mereka yang masih di luar daripada Tusita bagian dalam ini masih diliputi oleh 5 hawa nafsu. Masih memiliki 5 hawa nafsu. Dan mereka yang
dilahirkan di dalam ini sudah disebut sebagai tingkatan bodhisattva atau disebut sebagai pucuk kusa. Pucuk kusa adalah bodhisattva tingkat awal, bodhisattva tingkat awal dan lainnya, sehingga bisa disebut juga di tingkatan mereka yang mengalami kesucian. Jadi bisa terlahir di tusita bagian dalam. Nah, umat juga bisa terlahir di sana, tetapi umat yang sudah mencapai pelatihan diri yang bagus. Nah, tempat yang sangat bersih dan Zhuangyan. Zhuangyan itu sangat megah dan indah. Kemudian Hoshen Pusa dan semua para bodhisattva yang badannya masih berupa fisik yang masih ada, ini juga mengajarkan di sana untuk terlahir sebagai pengajar yang bisa lahir dan eksis di mana aja. Nah, kayak dikatakan ada Fasen, ada Hwasen. Nah, Fasen Pusa dia mengajarkan badan jasmaninya utuh ada di sana. Terus kalau Hwasen adalah manifestasi atau dia terlahir kembali Hwasen. Hwasen itu kayak menjelma. Nah, jadi ini tempat lahirnya para bodhisattva yang bisa menjelma, bisa lahir. Kemudian mereka mendalami tingkat pelatihan kebaikan yang sangat luar biasa. Makanya disebut juga San Chutian. San Chutian adalah tempat melatih diri yang surga, tempat melatih diri yang luar biasa, penuh dengan kebaikan. Nah, ini disebut nama lain daripada Tusita. Siapa yang terlahir di Tusita? Ratu Mahamaya juga terlahir di Tusita, dan semua ibu dari para Buddha pasti akan terlahir di Tusita. Semua ibu Buddha, calon bodhisattva yang akan lahir jadi Buddha setelah 7 hari kelahiran daripada bodhisattva pasti akan meninggal. Semuanya sama. Semua ibu bodhisattva hanya bisa 7 hari kelahiran dari bodhisattva, mereka harus meninggal dan terlahir di Tusita. Jadi Tusita ini adalah tempat kelahiran semua ibu Buddha. Di dalam Tusita bagian dalam ada bodhisattva Maitreya yang sering mengajarkan semua makhluk yang tanpa batas dengan dharma yang sangat indah, sampai semuanya bisa belajar dharma dan bisa punya keyakinan untuk mengajak semua orang untuk terlahir di sana. Nah, di sana Tusita adalah semua calon Buddha pasti akan dilahirkan di Tusita sebelum lahir sebagai manusia. Jadi kelahiran terakhir dari semua bodhisattva besar akan berakhir ending di Tusita. Jadi tadi Tusita spesialnya adalah ibu para Buddha setelah 7 hari melahirkan bodhisattva pasti lahir di Tusita. Dan semua calon Buddha yang akan lahir jadi Buddha dalam kehidupan berikutnya pasti jadi Buddha Jengko. Itu juga transit terakhir di Tusita. Jadi Tusita spesial. Nah, itu tempat ibu Buddha setelah melahirkan dan kemudian bisa menjadi tempat calon Buddha berada. Dan semua kelahiran Buddha di dunia akan bisa belajar dengan sempurna melengkapi paramita terakhirnya di Tusita. Jadi paramita terakhir dilengkapi di mana? Tusita, sehingga bisa menjadi bodhisattva yang luar biasa. Nah, kemudian ini bisa disebut sebagai kebajikan sanken yang sudah matang. Jadi paramita yang sudah matang bibitnya akan terlahir di Tusita dan kemudian akan jadi Buddha dalam kelahiran berikutnya. Lalu gimana semua dengan murid-murid yang menjadi murid? Makanya dikatakan Siddhartha Gautama bukan lahir sekarang,
dan kemudian di dunia ini ketemu sama orang-orang lalu ditabis biku, terus kemudian jadi muridnya begitu, bukan. Tetapi dalam setiap kelahiran, semua yang berhubungan dengan Siddhartha Gautama dalam masa lalunya sebagai bodhisattva itu selalu bersama. Jadi bukan sekarang dia lahir di dunia lalu cari murid-murid yang berjodoh ikut beliau lalu kemudian jadi arahat. Enggak. Pelatihan dirinya selalu bersama dalam setiap kehidupan. Makanya kenapa kalau di dalam Tantrayana Sangse adalah guru, dan yang menjadi guru Anda itu bukan hanya dalam satu kehidupan. Setiap kehidupan itu akan selalu bersama belajar, selalu bersama untuk terlahir, selalu bersama menyempurnakan paramita. Begitu. Jadi paramita itu dilatih bukan dalam satu kehidupan ini. Sakyamuni Buddha 4 asankya 100.000 kalpa bareng latihannya sama Maitreya. Tapi kenapa Maitreya belakangan? Karena terakhir mereka jadi pangeran dua-dua, tapi salah satu ngalah, sehingga Bodhisattva Gautama sekarang dia memiliki sesuai yang paling tinggi, kebijaksanaannya paling tinggi. Coba bayangin, di usia manusia 100 tahun bisa menjadi Buddha dan bisa mengajarkan Dharma yang biasa diajarkan oleh para Buddha lainnya, di mana usianya di atas 24.000 tahun. Usia rata-rata manusia 24.000 tahun, lalu kemudian ada lagi 28.000 tahun, 40.000 tahun. Maitreya di usia rata manusia 40.000 tahun. Karena nanti kiamat itu usia manusia rata-rata 48.000 tahun. Jadi usia Buddha itu panjang-panjang. Dari Buddha sebelumnya itu di atas 4.800 tahun, terus kemudian ada 12.000 tahun, ada yang 28.000 tahun, ada yang 40.000 tahun. Jadi usia Buddha itu panjang-panjang. Tapi Buddha Gautama mengambil keputusan karena paramitanya paling luar biasa di saat nggak ada harapan. Sebetulnya sekarang nggak ada harapan. Sekarang ini adalah fase time, zaman kemunduran Dharma, di mana usia rata manusia saat Buddha lahir itu 100 tahun. Tapi Buddha Bodhisattva Gautama masih mau menjadi Buddha di usia rata-rata manusia 100 tahun. Karena kekuatan paramitanya yang sangat luar biasa. Jadi hoki kita ini sebenarnya. Di usia penurunan dari 10 tahun naik 84.000 tahun, turun lagi usia rata-rata manusia nih, turun sampai 100 tahun, nanti sampai 10 tahun manusia sudah meninggal. Di titik ini, titik terendah, Buddha masih ada. Buddha Gautama lahir di usia rata-rata manusia 100 tahun. Jadi sangat sulit sekali mengajarkan Dharma yang diajarkan oleh para Buddha puluhan ribu tahun. Ini diajarin dalam usia manusia 100 tahun dan 45 tahun mengajar Dharma. Bayangin, belajar info wangsan bisa lulus bukunya 10 kali tebal ini, lalu bisa jadi guru. Kalau enggak bisa 10 kali. Dan ajaran Buddha selama 45 tahun satu lemari. Ini buku ini adalah esens dari ajaran Buddha yang udah dirangkum jadi 10 buku. Kayak kita ensiklopedianya, intisarinya. Tapi ajaran Buddha satu lemari itu 45 tahun. Dan anehnya, ajaibnya, semua yang diajarkan oleh para Buddha sama. Berarti semua sutra yang dibabarkan oleh Buddha Gautama sama dengan semua sutra di zaman Buddha di usia manusia yang sangat amat panjang itu. Jadi yang lahir sebagai murid Buddha Gautama saat itu bukan juga orang sembarangan. Artinya semua punya kebiasaan yang sama dengan gurunya.
sehingga bisa lahir berbarengan, dan paramitanya penuh. 4 asankya 100.000 kalpa. 4 asankya di Theravada, di Mahayana 3 asankya 100.000 kalpa. Yang mau berapapun panjangnya, itu kelahiran Buddha yang terakhir di Tusita, dan lahir lagi kelahiran yang terakhir di bumi ini di usia rata-rata 100 tahun. Amazing kan? Luar biasa. Dan Milapusa atau Maitreya Bodhisattva itu nanti baru hadir di usia rata-rata manusia 80.000 tahun. Jadi beliau ngajar Dharma lama banget, puluhan ribu tahun, di usia manusia yang sangat panjang, dan badan manusia mungkin seperti raksasa. Sekarang di zaman Buddha Gautama tinggi manusia 2 meter ke atas. Nanti Buddha Maitreya berapa yojana tinggi manusia? Ini zaman raksasa. Makanya kalau kita lihat sekarang ada fosil-fosil peninggalan manusia raksasa yang masih ketemu, ya itu wajar. Manusia zaman dulu itu tinggi-tinggi, umurnya panjang-panjang. Bumi kita sekarang ada 4 Buddha yang sudah lahir, Buddha Gautama dan Buddha yang keempat, dan masih ada 1 Buddha bonus, yaitu Buddha Maitreya. Sebenarnya yang bonus itu bukan Buddha Maitreya, yang bonus adalah Buddha Siddhartha, karena dia jelid di usia manusia yang sangat pendek. Makanya 1 bumi itu cuma mampu menampung 4 Buddha. Kenapa bumi yang sekarang spesial bisa menampung 5 Buddha? Karena usia Siddhartha Gautama cuma 80 tahun, di usia rata-rata 100 tahun manusia usianya. Dan kita udah 2500 tahun setelah Buddha lahir, baru kita lahir di zaman sekarang. Dharmanya masih ada, Buddhanya sudah tidak ada. Dharmanya masih ada. Ini sebetulnya Dharma itu udah hilang. Udah di zaman dari Buddha terakhir, Buddha Kassapa, udah nggak ada Dharma. Buddha Gautama muncul, dan kita masih bisa merasakan Dharma. Sangha masih ada yang bisa menjadi sangha. Makanya kalau kita belajar benar-benar Buddha Dharma, tahu sejarah, tahu riwayat para Buddha, dan kemudian kita lahir sekarang, harusnya kita censi. Apa censi itu? Menghargai momen kelahiran kita ini sangat singkat, dan kelahiran kita masih bisa belajar Dharma, sehingga demikian kita masih punya peluang untuk terlahir menjadi Buddha selanjutnya. Tapi kan gimana caranya? Pilihannya, kalau kita terlahir terus-terusan di 26 alam kehidupan, nggak ada garansi kita lahir di surga. Ikut meditasi, semua jenis meditasi, Anda mencapai jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, sampai jana 8, ya, rupa jana. Itu alam Brahma. Kalau kita bisa mencapai jana dan meninggal dalam jana, berarti Anda jadi Brahma. Dan jadi Brahma, waktu yang sangat panjang dan lama. Buddha hadir di dunia, banyak Buddha hadir, kita masih jadi Brahma, dan belum bisa lepas. Itu baru 1 kelahiran. Sedangkan Sotapanna garansi 7 kali kelahiran, ya kan? Paling lama 3 kali kelahiran, paling cepat. Tapi kalau kelahiran kita di alam Brahma udah mencapai tingkat Sotapanna, lama banget. Sampai bumi hancur terbentuk, bumi hancur lagi terbentuk, masih di alam Brahma. Sehingga banyak para master, para bhikkhu berkata, kalau saya masuk routing dalam jana dan meninggal jadi Brahma, nggak ada yang bisa dikerjakan selain hidup dalam pikiran. Sedangkan kalau saya jadi Brahma, nanti siapa yang mau jadi guru di dunia? Siapa yang mau ngajar Dharma? Siapa yang mau jadi sangga di dunia untuk mengajar Dharma di usia manusia yang sangat pendek ini? 1 jam di Brahma itu jutaan miliaran tahun, bahkan triliunan tahun. 1 jam, ada yang 1 hari, ada yang 1 jam. Brahma baru begini doang, di alam Brahma baru begini. Di kita udah bumi hancur terbentuk lagi.
Brahma tidak bisa jadi guru. Brahma tidak bisa lahir jadi manusia. Brahma memang betul bisa muncul, kayak Brahma Sampati, kayak Brahma ketika ada Buddha, Brahma bisa muncul. Buddha membawakan Dharma, Brahma hadir. Tapi siapa yang mengajar jadi guru di alam manusia? Nah, makanya banyak mereka yang akhirnya memilih untuk lahir di Tusita bagian dalam, supaya apa? Bisa terus-terusan lahir jadi guru. Makanya para kayak kita lihat di Tibetan Buddhism, semua punya tekad untuk apa? Tangasam. Setiap kelahiran pasti menjadi biksu. Ngajar lagi. Dalai Lama sekarang 14, tapi berkata Dalai Lama ke-15 tidak ada. Jadi diputusin Dalai Lama hanya 14. Apakah Dalai Lama nggak lahir lagi? Lahir. Tapi dia tidak akan ngomong sebagai Dalai Lama. Kenapa? Politik. Karma apa? 17. Berarti setiap kelahiran jadi manusia jadi karma apa terus? Iya. Setiap kelahiran jadi Dalai Lama jadi Dalai Lama terus? Iya. Kelahiran jadi lama terus? Iya. Kelahiran Rinpoche jadi Rinpoche terus? Iya. Makanya banyak yang diteliti terus, banyak yang meninggalkan jejak. Nanti kalau saya meninggal akan lahir di mana, daerah mana, orang tuanya namanya siapa, ciri-cirinya gimana, tempatnya seperti apa. Itu udah sebelum meninggal bikin wasiat. Itu kekuatan tekad mereka untuk lahir terus jadi manusia. Untuk apa? Setiap kehidupan menjadi guru. Rinpoche adalah guru, gelar guru. Kenapa harus ngajar? Kenapa harus terus mengabdi? Kenapa harus jadi sangga? Karena mereka nggak selesai satu kehidupan untuk belajar. Satu lemari punya Tipitaka nggak habis dibaca. Terus-terusan mereka ingin menyempurnakan paramita. Dan paramita ini bisa sempurna kalau jadi manusia. Kalau jadi dewa, semua hanya happiness, semua hanya kesenangan indrawi, semua hanya kesenangan yang dihabiskan dari karma baik yang melimpah di alam dewa. Nggak bisa membuat karma baik. Dan kebijaksanaan itu muncul kalau ada masalah, kalau ada duka. Dan duka itu nggak ada di alam dewa. Duka yang bisa dirasakan oleh manusia. Maka kelahiran sebagai manusia adalah kelahiran yang paling berharga. Karena manusia punya dua alam, alam menderita dan alam baik. Maka mereka mau senantiasa mengajar, melatih diri, melengkapi paramita, dan membuat jalinan, mengajak siapapun yang berjodoh supaya bisa terlahir di tanah suci Sukawati. Maka ini muncullah istilah Cingtu. Lalu kemudian dikatakan kalau kita bisa terlahir di Cingtu, kita bisa bertemu dengan Bodhisattva Maitreya. Nanti ketika Maitreya turun jadi Buddha di dunia ini, kita semua bisa jadi muridnya. Pasti bisa menjadi Sengwen Fo atau Sravaka Buddha. Jadi Buddha ada 3 kan. Yang pertama sama Sang Buddha. Sama Sang Buddha ini harus lengkap, komplit. Tiada lainnya. Adalah seorang yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri tanpa bantuan dari makhluk lain, dan bisa mengajarkan semua ajarannya kepada semua siapapun, dan mereka bisa mencapai hasil yang dicapai oleh sama Sang Buddha. Nah, itu sama Sang Buddha. Yang kedua, Pacceka Buddha. Pacceka Buddha ini sama dengan sama Sang Buddha, tetapi Pacceka Buddha tidak bisa ngajak orang untuk mencapai tingkat kesucian yang didapatkan oleh beliau sama levelnya. Nggak bisa. Jadi Pacceka Buddha itu pintar untuk sendiri. Bisa ngajar kayak gini? Bisa. Saya juga bisa ngajarkan. Tapi saya nggak bisa mengajak Anda semua untuk menjadi Buddha. Itu Pacceka Buddha. Bisa ngajak? Bisa. Ada ajaran? Iya. Bisa ceramah? Bisa. Tapi nggak ada yang bisa jadi Buddha. Sedangkan sama Sang Buddha pasti bisa mencetak Sravaka Buddha. Itu Buddha yang ketiga. Sravaka Buddha adalah orang yang mencapai tingkat kebudahan karena ada seorang sama Sang Buddha yang mengajarkan. Makanya namanya Seng, dengar Wen, Seng Wen, Seng Wen Fo.
Nah, ini adalah mendengarkan daripada Buddha, adanya sama-sama Buddha, maka menjadi Sravaka. Nah, kalau kita sudah menjadi arahat, berarti kita sudah mencapai Sravaka Buddha. Ya tinggal lanjutin sampai menjadi sama-sama Buddha. Makanya kenapa semua bertekad terlahir di Maitreya, supaya nanti Maitreya jadi Buddha, mereka semua akan menjadi Sravaka Buddha. Setidaknya motong lebih cepat. Karma baiknya matang dan semua bisa mencapai kesucian di tanah suci. Terus Mila Pusat terpenyuan, asal cerita dari Mila Pusat. Mila Pusat atau Bodhisattva Maitreya berdasarkan ketika melatih diri. Ketika melatih diri ini adalah penuh dengan cinta kasih. Sesin sebagai Maitreya adalah cinta kasih, makanya namanya Maitri. Maitri itu artinya meta atau cinta kasih. Maitreya Bodhisattva muncul dari wujud kontemplasi cinta kasih. Bagaimana dia memunculkan rasa cinta kasih yang sangat tulus dan tekad dia untuk jadi Buddha atas landasan cinta kasih. Jadi Buddha yang penuh cinta kasih, yang Maitreya. Apakah semua Buddha nggak punya cinta kasih? Sama, cinta kasih para Buddha semua sama. Tetapi Buddha Gautama kan kebijaksanaan, Buddha Maitreya cinta kasih. Sama seperti Bodhisattva. Bodhisattva Kuan Yin, Tuan Su, Pusien, Ticang, semua sama. Tapi ada spesialisasinya. Kuan Yin Pusa cinta kasih. Nah kalau Buddha Maitreya, Pusien bijaksana, semangat, wirya, yaitu Vairocana Buddha dengan semangat. Terus kemudian Ticang tekad, kuatan tekadnya Ticang Wang Pusat, neraka tidak kosong, saya tidak akan jadi Buddha. Amitabha dengan 48 tekad. Terus Manjusri terkenal dengan kebijaksanaan, Sakyamuni. Jadi Bodhisattva punya gelarnya masing-masing. Dia spesialnya di mana? Buddha juga sama. Maitreya berangkat dari cinta kasih, mengucapkan tekad bahwa ketika dalam dunia ini tidak berhentinya menanam bibit kebudahan. Bibit kebudahan itu ditanam di mana? Jadi bisa dikatakan bibit cinta kasih. Mila Pusat Sowen Ta Yuan Jing, ada kitab dalam kitab Maitreya Bodhisattva. Di situ dikatakan Bodhisattva karena melatih diri mengembangkan tekad. Yang pertama adalah Shimo Chuo Fo Shi, ketika saya tidak akan menjadi Buddha kalau Ling Wo Chung You Ren Min Wu You Chu Hou Den Sui. Saya akan mendirikan satu tanah Buddha di mana masyarakatnya tidak ada kekhawatiran dan tidak ada penyesalan. Nibbana, melepaskan segala macam loba, dosa dan moha, di mana loba, dosa dan moha tidak bisa berdiam di dalam sana. Terus melatih diri 10 akal kebajikan. Saya akan mencapai Anuttara sampai Sambodhi. Ini tekadnya daripada Maitreya Bodhisattva. Saya akan punya tanah suci di mana semua orang bisa lahir di sana, tidak ada penyesalan dan tidak akan mencapai adanya kemarahan dan kebodohan batin dan menjalankan 10 akal kebajikan. Mila Pusa karena memiliki cinta kasih yang paling besar dan mendirikan tekadnya di tanah suci Tushita bagian darat, mendidik bagaimana semua makhluk bisa belajar Buddha Dharma dan bagaimana Maitreya Bodhisattva bisa enggak berhentinya untuk mengajarkan kita memotong segala macam kilesa
Jadi di sana selalu berceramah, selalu khotbah, dan selalu mengajak semuanya untuk tidak lagi memiliki fana. Jadi Tuhan ikir fana. Bagaimana kita memutuskan semua kilesa? Itu tugasnya Maitreya setiap hari. Gimana kilesa kekuatan batin itu bisa putus? Di sini. Meyo shu si cantik cuciaran. Di situ tidak ada anggota sangga yang meditasi jen. Nggak ada. Ta isoi piao xian cu cucu fengke. Maitreya Bodhisattva itu punya ciri khas. Di sana sangganya tidak ada yang masuk dalam meditasi. Kan pilih. Faman mulia, pintu dharma ada banyak. Ada yang masuk siaso dari Chancho, dari meditasi. Itu aliran Zen, aliran Chan. Yang masuk dalam Chancho. Mila Busa masuk dari cinta kasih. Sebaik, dan di sana tidak ada yang masuk cantik, tidak ada yang masuk dalam meditasi. Kenapa? Karena kalau semua siswanya masuk cantik, nanti akan mencapai alam Brahma, tidak bisa langsung lahir lagi jadi manusia. Karena ini udah paling dekat banget kelahiran Maitreya Bodhisattva, sekali lagi lahir akan jadi manusia. Jadi kalau semuanya di sana itu meditasi dan mencapai jana, maka nggak mungkin punya kesempatan lahir jadi manusia. Paham nggak? Cantik perlu nggak? Perlu. Tapi dalam pelatihan biasa. Tapi kalau untuk pemantapan sudah nggak perlu. Tapi perlengkapan paramita. Jadi di Mahayana ini, di sini bisa dikatakan pintu dharma ada banyak, Anda boleh masuk dari mana aja. Ada senang meditasi silakan. Tapi konsekuensinya kalau udah masuk ke dalam cantik, Anda sudah berada di jana atas, arupa Brahma apalagi, jadi arupa Brahma. Ngerti nggak maksudnya? Ini kan tekad ya, tekad bodhisattva. Jadi bodhisattva punya tekad beda-beda. Kalau Anda tekadnya mau masuk jadi Brahma, silakan. Kalau tekadnya mau jadi arahat, silakan. Tapi yang jadi arahatnya di mana? Kalau jadi arahat di Sudawasa, itu sama alam Brahma. Nah kalau jadi arahatnya di alam manusia, enak. Jadi begitu kita lahir jadi manusia, sekarang putuskan untuk jadi arahat di alam manusia, enak. Nggak jadi Brahma, udah jadi arahat, putus. Tidak akan lahir lagi di alam manapun, putus. Paham nggak? Tapi kalau kita masuk jana dan meninggal di dalam jana, berarti kita jadi Brahma. Nah itu dia. Di sana nggak ada sangga sucia yang melatih diri jadi cantik. Suhu mau tanya. Kan kalau di ini yang setahu saya ya, kalau setahu saya misalnya kayak di Theravada kan 31 alam kehidupan kan. Paling tinggi Brahma, kemudian dewa, manusia, kemudian alam gitu. Berarti tidak selalu yang di alam, maksudnya nggak selalu makin atas itu makin baik. Baik pasti. Orang hidupnya tinggal duduk, diam, meditasi dalam pikiran, terus sampai udah tidak ada pikiran, udah tidak ada lagi persepsi pun bukan persepsi, tenang, seimbang, UPK, nggak ada apa-apa. Baik. Iyalah. Iya, cuma maksudnya kan kalau misalnya kayak tadi yang saya tangkap yang dari sebuah cerita itu, berarti maksudnya kalau kayak kita mau tekad cepat mencapai tingkat kesucian arahat misalnya atau gitu, berarti kan kalau bisa jangan lahir di alam Brahma gitu. Iya. Karena kalau lahir di sana lama banget. Iya. Nanti berarti maksudnya tidak selalu lebih baik dalam. Baik secara pelatihan diri, Ya. Ulia Mupian dihormati oleh semua makhluk. Dia semua Brahma itu dihormati. Bahkan di Hindu Brahma itu dianggap paling tinggi kan. Dia I'm the Lord, I'm the Creator, I'm the Father of everything. Itu Maha Brahma. Baru alam surga tingkat 8. Nah sedangkan yang udah arupa Brahma udah nggak ada nafsu, udah nggak ada keinginan, udah nggak ada bentuk, udah nggak ada rupa.
hanya dalam cahaya, ya kalau arupa nggak ada cahaya, nggak ada apa, hanya dengan pikiran. Iya, tapi kalau dia tekadnya menolong makhluk lain, mau mencapai kebudahan, mau jadi bodhisattva yang bisa lahir kapan, di mana segala macam, sulit, susah. Jadi kalau untuk mementingkan sendiri, oke, no problem, kebahagiaan tertingginya dia sudah dapat. Tapi kalau nggak mencapai arahan, masih lahir di sana, nanti masih bisa turun. Tapi waktunya lama banget. Bumi hancur terbentuk, masih di alam Brahma. Nah, sedangkan satu bumi ada 4 bodhisattva yang akan jadi Buddha. Satu bumi yang kita ada 5 ya. Nah, kekurangan di alam Brahma pada saat bodhisattva jadi Buddha, Dia masih di sana. iya, mereka nggak bisa jadi murid, mereka nggak bisa jadi srawaka, nggak bisa jadi arahat, dan mereka nggak bisa lanjut jadi bodhisattva. Tapi didukung nggak? Dukung. Dimana satu Buddha khotbah, semua alam Brahma dukung. Semua para Brahmana dengerin Dharma. Semua para Brahmana, para Brahma bukan Brahman, para Brahma semuanya hadir dengan cahaya. Tapi mau jadi murid, jadi Srawaka Buddha nggak bisa. Nah itulah. Nah ya, jadi kita lanjutin. Di sini dikatakan para bodhisattva melatih harus menanamkan bahwa mengobservasi bahwa dunia ini penuh dengan dana, khusus paramita, dana paramita. Itu Sita kerjanya apa? Terus berdagang. Kan dewa kan? Dewa kan? Perlengkapan paramita dana. Menjaga sila. Itu Sita juga menjaga sila para minta. Lalu melatih kesabaran. Brahma udah nggak ada bentuk sabar tidak sabar, semuanya udah itu sifat manusia yang bawah rendah. Tusita itu masih di alam suci, masih ada nafsu tusita. Jadi di alam tusita itu masih ada perasaan, masih ada kesabaran. Jadi dewa itu masih bisa melatih sabar, masih. Nah, jadi masih bisa dilatih paramitanya, masih. Kalau udah terlahir di surga atas, gimana melatih paramita? Gak bisa. Semangat, dewa harus semangat. Iya. Itu surga tingkat kedua ini happy semua, semuanya duniawi. Tapi surga keempat dia masih bisa melatih diri, dan ini masih dekat sama bumi. Surga Nimanarati dan Paranimita Wasawati 5 dan 6 ini juga udah masuk ke dalam arus pikiran, arus meditasi. Jadi surga Tusita ini masih bisa melatih semangat, masih bisa melatih kesabaran, masih bisa melatih cinta kasih, masih bisa melatih kebijaksanaan dan lain-lain. Berarti paramitanya masih bisa dipenuhi. Tusita ya. Ini kita ngomong Tusita nih. Oke. Kalau melatih diri dengan atau cantik, dengan jana, apa jadinya? Membawa diri kita memotong kilesa, tetapi tidak bisa menolong makhluk lain. Paham nggak? Kalau bodhisattva melatih diri dengan jana, konsentrasi di jana dan pencapaian cantik, itu sita ya. Dia tidak bisa menolong makhluk lain, karena begitu dia masuk dalam jana, level kesadarannya udah di alam Brahma, tinggal duduk diem, ruting langsung masuk, udah lupa sama mau menolong makhluk lain, mau ngajar, mau punya cinta kasih, mau apa segala macam. Karena kalau udah rutin masuk dalam samadhi, kalau alam manusia rutin bisa mungkin berapa hari. Kalau alam dewa atau alam Brahma rutin, udah nggak tahu, udah tahu begitu sadar, bumi udah hancur, udah terbentuk berapa kali, Buddha udah lahir berkali-kali. Paham ya? Jadi nggak ada kesempatan untuk nolong makhluk lain. Oke. Jadi itu alasannya ya, kenapa tidak didalami samadhi. Nah,
Sekarang kita harus bisa tahu kilesa terpotong, yes, kilesa terpotong, tapi tidak bisa nolong makhluk lain. Seperti masuk ke dalam aliran Hinayana, masuk ke dalam Xiaochen, ya, aliran utara. Ini nggak bisa memiliki cinta kasih untuk menolong secara sempurna, menolong makhluk lain. Nah, fu te yen man, fu itu kebaikan berkah, te merit nggak sempurna. Kenapa? Karena mayana melengkapi fu te inian itu harus sempurna. Jadi bukan hanya celi, bukan hanya menolong diri sendiri, tapi lita, bagaimana menolong makhluk lain. Nah, kita bagaimana bisa mengerti dan memahami bahwa Bodhisattva Maitreya menanam bibitnya dengan cinta kasih, menolong semua orang dengan semangat Mahayana supaya semuanya terangkat, terbebas, dan melengkapi paramita. Ini dia perbedaan. Sejak menikah, bagaimana bisa memiliki catatan tentang Maitreya? Karena mengatakan bahwa kelahiran selanjutnya di alam manusia ini dulu Maitreya akan menjadi Buddha di bawah pohon, tapi nama pohonnya Lung Hua Su, bukan pohon Bodhi. Pohon Bodhi adalah gelar yang diberikan pada pohon di mana para Buddha itu mencapai kebuddhaan. Pohon Bodhi yang sekarang itu dulu namanya Ficus religiosa. Nah, itu jenis pohon yang beringin, yang gede. Tapi kalau Maitreya nanti Lung Hua Su namanya, pohon naga. Tapi kayaknya bukan pohon buah naga ya, pohon naga tajam-tajam mungkin. Nanti akan ada 3 kali Dhammacakka Pawatana Sutta, pemutaran roda dharmanya 3 kali. Sakyamuni Buddha kan cuma sekali di Taman Rusa Isipatana memutar roda dharma kepada 5 orang pertapa. Kalau Maitreya nanti di bumi ini di usia manusia rata-rata 80 tahun akan 3 kali memutar roda dharma karena usianya sangat panjang. 3 kali memutar roda dharma, melengkapi dan menolong semua makhluk hidup. Karena apa? Setelah Maitreya lahir, baru bumi ini akan kiamat. Jadi ini sisa-sisa kita nih, nggak tahu ini kita ya, apakah masih ketolong apa enggak. Nah itu nanti kalau seandainya kita belum mencapai apa-apa, nanti bisa minta the last harapan terakhir nih, ditolong oleh Maitreya Bodhisattva. Dari Buddha mencapai sampai kejadiannya, kita mengenal bagaimana melatih Bodhisattva untuk menjadi manusia dan kemudian menolong semua makhluk sampai selesai menjadi Buddha pada akhirnya. Ini adalah tugas dan kita punya tekad. Toi Shuaiten Kintu Tesusem, apa aja sih di Tusita ini? Maya Bodhisattva Maitreya yang ada di tanah suci atau Sita itu paling dekat dengan dunia saha kita Sopo Secce. Dunia ini yang sekarang Sakyamuni Buddha ini sebutnya Sopo Secce. Sopo Secce itu dunia saha. Kalau kita kenal dunia saha itu Sopo Secce. Nah ini paling dekat sama kita nih. Nah makanya bagaimana bisa ada tempat yang paling indah itu seperti apa sih tempatnya? Nah yang pertama, umurnya panjang sama dengan Sukawati Amitabha Buddha. Yo Tian Shou 4000 岁. Ini ada jadi dewa yang usianya 4000 tahun. Dewa dengan usia di Tusita itu 4000 tahun. 4000 tahunnya itu usia dewa ya. Bukan usia kita 4000 tahun. Nah, terus di dunia ini kalau umur manusia di dunia itu 5 U-Seci berapa? U-Seci. Kalau angka-angkanya pusing. I itu kan angkanya berapa? 6. I. Nolnya berapa? 10 ya? I.
Yo. 57亿600万岁，哇57 mana dia tadi? 57 600 wan Liu Baiwan. Gimana? Baiwan tuh berapa tuh? Cuman pusing gua kalau dah. Berapa triliun tuh? Nah jadi usia manusia di Tosita itu 4.000 tahun. Usia manusia itu segitu. Berapa? Picu. Berapa? Hah? Itu aja belakangnya udah cerita sendiri. Iya itu udah Paiwan itu 100 nolnya tambah sejuta ya. Paiwan itu sejuta. Iya. Taiwan 1 juta. Nah itu kan Liu Paiwan 6 juta. 57 juta. Nah 4 triliun. Tahu lah. Hitung aja. Nah, terus sencang tubuhnya, tubuh badannya itu 4 yojana. Seyoji 4 yojana. 1 yojana berapa kilometer? Hitung aja. Gede banget. Fei Chang Kau Tak sangat tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Terus Yo Suseng Te Ide, pokoknya di sana musiknya dan bahagianya sangat amat bahagia, happy banget. Yo An Cheng Te Ting Li, semua konsentrasinya, kesadarannya udah nggak kayak kita lobet. Itu ada 4 keistimewaan. Nah, terus di Tusita bagian dalam kelebihannya apa? Tesenya apa kelebihannya? Yang pertama, di situ cuma ada spesies Maha Brahma atau kediaman berarti luhur Seuliaksin Meta Karuna Mudita UPK. Di Tusita itu cuma ada 4 itu, Meta Karuna Mudita UPK. Nah, jadi cinta kasih dirasakan sangat luar biasa dari Maitreya Bodhisattva. Dia berbicara tentang apapun penuh cinta, penuh happy, senyum. Orang yang ada di sana semua tidak ada yang bersedih. Nah, spesies Brahma Wihara itu di sana dipraktekkan dengan setiap makhluk yang lahir di Tusita bagian dalam. Terus terutama juga bisa selalu ingat memegang Sopo Secye Tecungsen, selalu mendoakan dan memegang Sopo Secye Tecungsen. Artinya mereka walaupun lahir di Tusita, tapi selalu peduli dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Makanya mereka selalu bisa komunikasi, bisa nolong, bisa apa segala macam. Jadi bertekad bagaimana melatih kesabaran dengan melihat adanya alam yang menyedihkan di dunia ini. Jadi manusia kan di Sopo Secye kan di alam saha ini kan plus minus, banyak yang baik, banyak yang jahat. Di Tosoiten, di Tusita itu happy semua. Tapi kalau mereka lihat ke bumi, keksim nggak, kesel, wah ada orang yang jahat, gitu kan? Nah itu mereka juga melatih kesabaran. Terus mendirikan bagaimana Chongyen Mehao Tecingtu. Di sana tanah sucinya sangat Chongyen, sangat indah, sangat wonderful, sangat weimiao. Nah, terus ditambah lagi di sana juga masih ada makhluk-makhluk yang punya hawa nafsu rendah. Karena masih surga tingkat ini loh, surga Yisujie tuh. Masih di surga masih ada nafsu. Nah, jadi tidak jauh-jauh beda banget sama dunia kita yang sekarang. Cuma bedanya di sana kagak ada kejahatan. Di tanah suci Buddha Siddhartha Gautama, di sekarang tanah sucinya
Indah. Apa sih yang nggak indah di bumi kita ini? Kalau Anda pergi ke Tibet, pergi ke tempat-tempat yang bagus, Eropa, semua yang indah itu kan indah semua kan? Kalau kita pergi ke Bandung aja udah lumayan indah kan? Ada dimanapun tempat-tempat pariwisata yang memang itu tanah sucinya para dewa lah, kayak dewata lah, kayak Bali dan segala itu kan indah sebetulnya kan? Tapi nggak indahnya adalah penghuninya yang masih diliputi oleh kilesa, kotoran batin. Nah, tanah sucinya itu sangat amat indah sekali. Terus Sakyamuni Buddha bersama Maitreya Buddha itu melatih dirinya bareng. Temennya itu temenan dalam awal-awalnya itu melatih dirinya sama-sama, always together, friend. Nah, tapi Buddha Gautama lebih awal mencapai kebudahannya. Maitreya nyusul nanti, sekarang melatih diri dulu di Tusita bagian dalam menjadi bodhisattva dan melengkapi paramita. Nah, ini disebut jodoh dari tekad yang tidak sama berbuahnya. Dan kemudian Mila mengatakan, nih Maitreya yang mengatakannya, Pusyu canting. Di Maitreya tidak menekankan pada canting, Pusyu canting, tidak menekankan pada meditasi. Putuan fanau, tidak juga Pusyu canting putuan fanau. Artinya apa? Kalau mau memotong kilesa tetap harus meditasi. Tapi kalau Pusyu canting putuan fanau, kalau kita tidak melatih samadhi, maka kita tidak akan menghasilkan memotong kilesa, kotoran. Nah, ini dikatakan oleh Maitreya. Jadi Pusyu canting putuan fanau. Jadi fanau masih ada nggak? Masih. Tapi melatih samadhi nggak? Enggak. Jadi kalau mau fanaunya hilang harus gimana? Jadi Pusyu canting putuan fanau. Nah, ini yang ditekankan di sana. Sebenarnya di Tosoitian itu tugasnya adalah menolong orang lain. Sehingga kenapa dikatakan syukwang tapusasing? Kenapa tidak menekankan pada samadhinya? Karena fanau tetap dibutuhkan, kilesa tetap dibutuhkan. Untuk apa? Terus menerus menolong semua makhluk. Kalau kilesa sudah habis, maka tidak akan bisa lahir lagi dong. Nggak ada kelahiran lain. Kalau kilesa sudah habis, sudah hilang, sudah jadi Buddha. Dan kalau tidak ada loba dosa dan moha, kita tidak akan jatuh atau lahir lagi di alam manusia. Sedangkan mereka yang punya tekad di Tusita itu adalah untuk terus menerus dilahirkan sebagai manusia. Berarti masih butuh fanau nggak? Masih butuh duniawi? Masih. Untuk apa? Supaya menyempurnakan paramita. Kalau fanaunya hilang, paramitanya udah selesai. Kalau paramita udah selesai, ya jadi Buddha. Udah nggak bisa jadi lanjutin jalan bodhisattva. Nggak bisa menolong lebih banyak makhluk. Gitu. Makanya dikatakan masih akan lahir terus di dunia. Nah, dia tetap memiliki konsep dunia, tidak lepas daripada dunia, selalu memperhatikan dunia, selalu peduli sama dunia, selamanya happy terus, selamanya huan sisi. Makanya Maitreya selalu kata bila busa siao haha tauhan siwana hahaha. Kalau Buddha mana ada Buddha ketawa. Huan sisi. Nah, sui yen sui chung, dia hidupnya tanpa beban. Dia sui yen kemanapun sesuai dengan jodoh. Di mana ada makhluk-makhluk yang butuh ditolong, dan selalu memiliki 4 maitri, karuna, mudita, upeka. Selalu ditekankan pelatihan Brahma Wihara ini. Nah, lalu yang kedua paling penting adalah menolong orang lain. Di dalam Tosoitian jauh daripada Sopo Secye, agak jauh dari Sopo Secye tapi dekat. Dikatakan jauh tapi dekat, karena kalau Tusitanya Biolennya Amitabha itu jauh banget, jaraknya 10 triliun tanah Buddha. Kalau ini dikatakan jauh enggak, dikatakan dekat juga enggak. Jadi
dikatakan jauh tapi paling dekat. Masih sama-sama di dalam nafsu ya. Ije. Jadi seje, ije, useje masih ada di dalam lingkaran 31 alam kehidupan yang masih ada nafsunya. Melatih diri juga gampang, pelatihan diri juga mudah di situ. Yang paling penting adalah berlindung pada Buddha Dhamma Sangha di sarana. Hui Isan Pao itu paling penting. Lalu kemudian Qing Cije, melatih sila, mengambil sila, menjalani Pancasila dengan utuh. Rupa Buse, selalu menjalankan dana paramita dengan baik. Terus menambah dengan punya tekad untuk dilahirkan di sana. Harus punya tekad untuk lahir. Makanya wangseng itu kita punya tekad mau lahir jadi apa. Kalau mau jadi manusia ya harus punya tekad. Wangseng bukan sifat. Wangseng rencien. Saya nggak mau lahir di sifat. Saya mau lahir jadi manusia lagi. Terus punya tekad. Terus kemudian selalu menyebut Namo Tanglai Siasem Milepusa. Pelatihan dirinya selalu menyebut Namo Tanglai Siasem Milepusa atau nianfonya Milepusa. Biasanya orang nianfonya Amitofo. Kalau ini nianfonya kalau mau lahir di situ harus Tanglai Siasem Milepusa. Namo Tanglai Siasem Milepusa atau Milepo atau Milepusa Namo Namo Tanglai Siasem Milepusa. Itu nianfonya kalau mau lahir di sana. Lalu kemudian baru bisa wangseng ke Tosoitian, Cingtu tanah suci di Tusita. Terus tidak harus bertekad ke Tusitanya, ke Sukawatinya Amitabha Buddha. Nah, tapi nianfo harus betul-betul isin puluhan, kecengtu sama. Mau ke Sukawatinya Amitabha juga harus isin puluhan, hati tenang tidak tergoyahkan, tekadnya itu konsentrasinya upacara samadhi masuknya ke situ. Wangseng Tosoitian Bu iting yao fa bu isin chu isin. Kalau kita mau ke Tosoitian ini nggak harus mengembangkan bodhicitta, karena pengembangan bodhicitta melampaui daripada surga ini. Jadi nggak harus juga harus selalu ingat meninggalkan semua kekotoran. Ini spesialnya di Tosoitian itu. Jadi kita masih kayak normal, biasa ya, nggak suci-suci amat dan tidak betul-betul mengembangkan bodhicitta. Karena kalau mau mengembangkan bodhicitta yang itu tidak bakal nyampe situ. Cukup mengembangkan Sengsinta Tatian Santan, cukup punya tekad yang baik aja. Jadi menjalankan 10 kusala kama udah cukup, nggak harus berat-berat. Karena Tusita ini kan nomor 2 setelah Tawati besar. Kalau Yama, siapa yang mau lahir di Yama alam Yama? Dewa Yama Raja. Siapa? Mau jadi dewa kematian? Nggak ada. Jadi tingkatannya yang pertama Caturmalajika. Siapa yang mau lahir jadi Caturmalajika? Nggak ada, perang mulu. Badannya besar-besar, jenderal-jenderal semua. Terus siapa yang mau lahir di Tawatimsa? Banyak, semua mau lahir di Tawatimsa. Karena paling gampang, dana paramita aja udah lahir di Tawatimsa. Surga tingkat kedua, cukup dana paramita. Punya keyakinan baik aja, jadi orang baik aja, gampang banget ke surga tingkat kedua. Terus dewa kematian. Ini biasanya hakim-hakim yang punya kasus bisa menyelesaikan dengan adil yang apa, dia bisa jadi dewa kematian. Karena dewa kematian ini harus adil, harus punya tugasnya ini. Siapa yang mau jadi dewa kematian? Terus yang paling enak ya pasti di surga tingkat keempat. Nah ini udah antara melatih samadhi ke atas dan dekat ke bawah. Jadi Tusita ini spesial. Karena kalau udah ke atas samadhi semua, itu alamnya udah tidak ada hawa nafsu lagi. Jadi syaratnya ini agak mudah, agak susah juga. Terus semuanya bertekad cukup menjalankan kebaikan dan selalu menolong makhluk lain, punya tekad. Short rentian disebut sebagai dewa.
disebut sebagai Srawaka, disebut sebagai bodhisattva, jalannya tidak sama. Puji Cicungsen, kalau jadi bodhisattva harus mikirin semua makhluk, bukan hanya sendirian, membuat semua orang bisa terjaga. Terus Chen Wenfa setiap kali di Toswaitian pasti ketemu dengan bodhisattva Maitreya, karena dia main utamanya, masternya di situ, pasti ketemu terus. Nah, makanya kita bisa ketemu sama Buddha dan mendengarkan Dhamma. Maitreya kan calon Buddha, jadi kita bisa belajar Dhamma dengan bodhisattva Maitreya. Terus Sofa Artha Putri Chuan. Dan kalau kita sudah mendengarkan Dhamma, kita tidak akan jatuh lagi ke bawah. Melihat Buddha, mendengarkan Dhamma, menolong semua makhluk untuk masuk ke surga Sukawati di sana, dan betul-betul ekspres, kuaisu ekspres. Terus Waiten Kintu di Sita bagian tanah sucinya, semua itu sama seperti di Amitabha. Semuanya duduk di atas telaga yang sangat besar, dan semuanya kumpul di aula yang sangat besar. Semuanya di aula yang sangat besar. Dan Maitreya itu 6 jam sehari membawakan Dharma. Liu Shi Sofa 6 jam. Di sana juga ada bidadari loh, ada Tieni. Nah, jadi cewek-cewek bisa lahir di sana. Ada musik loh, ada alat musik loh, ada pohon yang bisa bersuara, pohon-pohon yang bisa mengeluarkan suara. Nah, terus juga ada air, suara air, terus ada banyak suara. Kenapa pohon bisa mendengarkan suara, bisa menghasilkan suara? Karena pohonnya, buahnya semuanya berlian dan permata. Jadi kalau ketiup angin, kring gitu, kayak fongling, ya kan, kayak kristal tapi fongling. Nah, kayak gitu. Terus setiap saat cuma ada Buddha, Dhamma, dan Sangha, suaranya begitu terus. Ya sama kayak Sukawati, sama. Terus Hui Tzu Xiang Pei, kembali kepada kebijaksanaan, mengarah pada cinta kasih. Jadi cuma ada cinta kasih dan wisdom and compassion, bahasanya begitu. Wisdom and compassion. Tanah suci Sukawati di Tusita sangat luar biasa, di mana Bodhisattva Maitreya dengan cinta kasihnya menolong semua makhluk tanpa batas, tidak pilih kasih. Beliau juga tidak Beliau juga tidak diam di dalam tempat tanah yang bercahaya, tetapi juga tidak pergi tidak juga pergi dengan Chuangyan, tidak juga pergi ke tempat wisdomnya Pure Land, tanah suci. Puci Qing Chuangyan ke Secek, juga tidak pergi ke tempat yang pokoknya yang tinggi-tinggi ya, nggak perlu ciptain tanah suci itu yang benar-benar jernih, padat, bebas, dikira enggak, sedang aja maksudnya. Karena di sana itu masih di Yice itu ya tadi Yice Secek. Dia mendirikan tanah sucinya bukan di tempat yang benar-benar kayak Pure Land Sukawati Qingtu yang benar-benar murni. Ini alasannya adalah untuk lebih mudah menolong semua makhluk. Nah, terus juga di dunia ini makhluk-makhluk itu masih terbiasa dengan kebiasaan mereka, dengan apa yang ada di duniawi ini. Nah, tapi sehingga bagaimana mereka bisa pelan-pelan belajar meninggalkan keduniawian. Nah, sehingga tidak terlalu ekstrim dalam mencapai kebudahan. Maitreya Bodhisattva juga mengajarkan kepada kita tentang wisdom yang tanpa batas. Weisiang Soko Secek Kecil Chungsen. Mereka di alam Tusita selalu melimpahkan jasa buat makhluk-makhluk yang ada di sini di alam Soko Secek. Jadi mereka selalu berdoa ke sini. Kalau kita kan Chungsen, Yuan Seng Sifang Kintu Chung, semuanya lahir di Sukawati.
lalu dari sana mendoakan makhluk-makhluk yang ada di sini. Rahtacia tei tuha, semoga makhluk-makhluk yang ada di sini bisa terbebaskan, bisa keangkat ke Tusita. Nah itu dia. Oke, udah jam berapa? Jam 9 tuh. Udah jam 9? Lewat 10. Oke, udah cukup. Jadi ini masih ada bahasan sekali lagi tentang Tusitanya Cingtu, tanah sucinya Tusita. Jadi kalau Mahayana dia ada banyak tanah suci. Kita kenal ada Waisaja Guru tanah suci, atau di Tungfang yang disebut Diuni Secie, dunia kristal yang Waisaja Guru. Ada Siva Secie, Amitofo. Terus juga ada juga Wairocana Ko, ada Buddha-Buddha lain, semuanya punya tanah suci. Tapi yang paling terkenal ya dua itu yang paling terkenal. Kalau meninggal banyak kan pada mau ke Amitabha, karena Amitabha punya 48 tekad, Waisaja punya 12 tekad, dan Maitreya ini paling dekat. Karena tekadnya Maitreya adalah nanti tanah sucinya yang asli ya di bumi, di usia manusia 80.000 tahun itu nggak ada orang jahat. Jadi nanti di bumi kita ini sekarang kan turun nih, ini turun. Jadi banyak banget kemerosotan moral, banyak banget orang jahatnya, banyak banget yang penyelewengannya. Ini sampai nanti manusia tinggal 10 tahun doang usianya. Di saat itu tidak ada lagi yang ingat Buddha Dhamma. Di saat itu nggak ada yang belajar kitab suci, nggak ada sangga semua palsu atau yang kacau semua. Nanti naik lagi setiap 100 tahun usia manusia naik 1 tahun, 100 tahun naik 1 tahun, terus sampai usia rata-rata manusia ribuan tahun, sampai nanti usia manusia rata-rata 80.000 tahun. Itu yang ada hanya sisa orang-orang baik yang menjaga bumi, yang menjaga ini. Jadi nanti bumi kita juga pasti berevolusi ya. Kayak kita mengalami pandemi ini, pandemi COVID, alam kita ozon jadi rapat lagi. Terus alam kembali lagi ke habitatnya, binatang punya rumah lagi. Terus waktu sebelum COVID, keserakahan manusia membuat lapisan ozon makin lebar, makin bolong. Terus tanaman semua hancur, semua hutan digundulin, semua segala macam. Nanti kesadaran manusia akan lebih baik, maka alam bumi kita akan kembali lagi menjadi lebih baik. Zaman COVID aja kita bisa lihat perubahan alam menjadi lebih baik. Dan kalau enggak nanti ya banjir ya, hanyut kayak cerita Nabi Nuh. Nanti banjir badang besar, banjir hanyut semuanya, tinggal sisa orang baik. Yang itu nanti akan mendekati meninggal semua. Tapi belum kiamat. Kalau kiamat kecil, kiamat besarnya nanti setelah Maitreya lahir, usia 84.000 tahun, udah nggak ada lagi tanaman karena panas, matahari ada 7. Jadi semua tata surya akan berbenturan, akan hancur tata surya lain, nggak punya planet. Nah, gravitasi bumi kita, gravitasi matahari kita akan menarik matahari yang kesepian, akan ketarik dalam orbit kita, jadi nempel. Jadi bumi akan dikelilingi 7 matahari, dan di saat itu udah nggak ada lagi manusia. Maka Maitreya di usia 80.000 tahun menyelamatkan semua sisanya supaya pada bisa terlahir di tanah suci semua dan tidak ada lagi kotoran. Pada saat kiamat kita semua aman. Itu dia. Oke, sisi semuanya tanya. Ini tentang violen ya, suci atas kita. Sisi semoga semuanya berbahagia. Saya tahu saya tahu. Amin.